Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai sejarah pendidikan di benua Eropa. Pertama-tama yang kami hormati kepada dosen pengampu mata kuliah sejarah dan perkembangan pendidikan, Bapak Dr. Rizwan Jainuddin, Magister Pendidikan, dan Ibu Dian Eka Amrina, SPD MPD. Perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Rifdan Razmi. Yang kedua ada Ririn Pratiwi. Selanjutnya ada Lutfia Adinda, ada Triwulandari, dan yang terakhir ada Siti Kholila. Baiklah, di pembahasan kali ini kami memilih 3 negara yang terletak di benua Eropa. Yang pertama Inggris, yang kedua Jerman, dan yang terakhir Rusia. Materi pertama akan langsung dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi yang pertama yaitu sejarah pendidikan di Inggris. Sejarah berdirinya lembaga pendidikan di Inggris tercatat sejak akhir abad ke-6, yaitu dalam periode sejarah Inggris Anglo-Saxon. Sekolah yang diperkirakan pertama berdiri di Inggris adalah sebuah grammar school yang didirikan pada tahun 598 di Canterbury, England. Diberlakukannya program wajib belajar merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah pendidikan di Inggris, yaitu pada tahun 1880 wajib belajar itu diberlakukan hanya untuk anak berusia 5-10 tahun. Batas usia wajib belajar kemudian bertambah secara bertahap dan mencapai usia 14 tahun pada tahun 1918. Tahun 1947 dan tahun 1973, batas akhir usia tersebut kembali masing-masing meningkat menjadi 15 dan 16 tahun. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Education and Skill Act 2008, mulai tahun 2013 sampai dengan 2015, batas akhir usia wajib belajar tersebut akan bertahap meningkat. Selanjutnya yaitu struktur dasar sistem pendidikan di Inggris. Dibagi menjadi 5, yaitu pendidikan pra-primer atau pre-primary education diperuntukkan untuk usia 3-4 tahun. Yang kedua, pendidikan primer atau primary education diperuntukkan untuk usia 4-11 tahun. Selanjutnya yaitu ketiga, pendidikan sekunder, secondary education, diperuntukkan untuk usia 11-16 tahun. 4. Pendidikan lanjutan atau further education diperuntukkan untuk usia 16-18 tahun. Dan yang kelima yaitu pendidikan tinggi atau higher education diperuntukkan untuk usia di atas 18 tahun. C. Kurikulum nasional pendidikan di Inggris. Dari segi kurikulum, sekolah-sekolah di Inggris menggunakan kurikulum nasional. Kurikulum nasional ditentukan oleh Dewan Pengembangan Kurikulum Sekolah, khususnya untuk sekolah pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Semula, Dewan Pengembangan Kurikulum masih menjadi satu dengan Dewan Ujian Nasional, yakni dengan satu wadah yang bernama The School Council for Curriculum and Examination. Namun sejak tahun 1982, lembaga tersebut dipecah menjadi 2. Kurikulum Nasional of State atau The Office for Standard in Education, Children's Services and Skill of UK Government bersama dengan SCD berisi 12 pelajaran. Pelajaran inti adalah English, Matematik, and Science yang wajib dipelajari oleh semua siswa umur 5-15 tahun. Mata pelajaran lain yang wajib dipilih 1 atau lebih untuk dipelajari para siswa adalah pelajaran Art and Design, Citizenship, Design and Technology, Geography, History, Information and Communication Technology, Modern Foreign Language, Music, and terakhir adalah Physical Education. Seringkali beberapa sekolah masih menambahkan 1 atau 2 mata pelajaran tambahan selain yang disebutkan di atas. D. Tingkatan pendidikan di Inggris. 1. Sekolah dasar. Pendidikan wajib di Inggris dimulai dari usia 5 tahun dengan sekolah dasar. Siswa naik dari kelas 1 sampai 6 tanpa ujian. Meskipun kemampuan mereka diuji di usia 7 tahun. Tahun pertama dan kedua disebut dengan infants, dan tahun ketiga sampai ke-6 disebut dengan juniors. Penekanan ada pada belajar secara praktikal dibandingkan menghafal. Siswa belajar mata pelajaran inti seperti bahasa Inggris, matematika, dan sains. Juga pelajaran dasar seperti sejarah, geografi, musik, seni, dan olahraga. 2. Sekolah menengah A. Siswa memulai sekolah menengah pada usia 11 tahun.
di mana menjadi kewajiban untuk 5 tahun berikutnya. Di setiap jenjangnya, siswa memperdalam pengetahuan mereka pada mata pelajaran inti dan ditambah setidaknya 1 bahasa asing. Di tahun keempat, mereka mulai bersiap untuk mengikuti ujian-ujian yang disebut General Certificate of Secondary Education atau GCSE. Siswa akan diuji di 9 atau 10 topik GCSE yang mereka pilih. 3. A-levels di sekolah menengah atas atau sekolah lanjutan. Setelah menyelesaikan ujian GCSE, siswa sekolah menengah dapat meninggalkan sekolah untuk bekerja, mengikuti program training di sekolah kejuruan atau teknik, atau melanjutkan 2 tahun lagi untuk menyiapkan diri bagi ujian masuk universitas yang dikenal dengan A-levels. Secara umum, siswa yang ingin masuk ke universitas akan belajar 3-4 subjek untuk ujian A-levels. Ini kerap dilakukan di sekolah yang dinamakan Sixth Form Colleges. Makin tinggi nilai ujian A-levels-nya, makin baik peluang siswa untuk masuk ke universitas pilihannya. 4. Program sarjana. Di tingkat sarjana, siswa di Inggris dapat memilih jurusan Art dan Sciences. Program biasanya berlangsung selama 3 tahun, di mana selama itu siswa menyelesaikan pelajaran dan tutorial di bidang masing-masing. Siswa yang akan lulus biasanya harus mengikuti ujian akhir. Syarat penerimaan bagi siswa internasional termasuk kefasihan bahasa Inggris minimal IELTS 6.0 atau 6.0 tambahan 1 tahun sekolah menengah dikenal dengan University Foundation Year atau nilai A-level. 5. Pascasarjana atau PhD. Pelajaran universitas dapat diteruskan ke tingkat pascasarjana. Program pascasarjana dapat diikuti oleh mereka yang telah lulus sarjana. Umumnya mereka sudah berumur di atas 21 tahun. Program pascasarjana ditempuh dalam waktu 2 tahun. Gelar pascasarjana tradisional biasanya di bidang arts, yaitu MA, dan sciences, yaitu MSc. Gelar pascasarjana yang makin populer adalah Master in Business Administration atau MBA. Program master berlangsung selama 1-2 tahun dan mengharuskan ujian dan tesis untuk syarat kelulusannya. Bagi program tertentu, pengalaman di bidang riset dan bekerja dibutuhkan untuk mengikuti program doktoral atau PhD yang dapat berlangsung selama 4 atau 5 tahun di sekolah dan riset serta disertasi. Untuk anak-anak luar biasa, fisik dan mental, diadakan sekolah-sekolah khusus sesuai dengan sistem tripartite. Anak-anak wajib belajar sampai umur 16 tahun. Sebagian dari sekolah ini mempunyai asrama untuk menampung anak-anak yang berasal dari wilayah lain. Anak-anak dengan IQ yang sedikit saja kurang dari anak normal biasanya dicampur saja dengan anak-anak yang seumur di sekolah biasa. Beberapa lembaga pendidikan untuk anak luar biasa ini menyediakan tempat untuk latihan lanjutan dan mencarikan lapangan kerja bagi mereka. Selanjutnya adalah negara Jerman. Sejarah pendidikan di Jerman. Sistem pendidikan di negara Jerman dimulai pada abad pertengahan. Saat itu, sebagian besar anak-anak masih diajar oleh orang tuanya. Pendidikan di sekolah hanya dapat dienyam oleh kalangan bangsawan dan kaum rohaniawan. Terdapat juga kalangan masyarakat kelas atas yang dapat mengikuti pendidikan di sekolah. Jenis sekolah yang ada pada saat itu adalah sekolah-sekolah agama atau sekolah bahasa Latin. Kira-kira pada tahun 1100, perhimpunan-perhimpunan pertukaran mulai mendidik ahlinya secara teratur untuk menjadi meister yang boleh membuka perusahaan sendiri dan juga mendidik siswa di sistem ganda. Pendidikan ini pada umumnya dianggap sebagai awal sistem pendidikan kejuruan ganda yang masih berlaku sampai hari ini. Pendidikan tinggi pun juga dimulai pada abad pertengahan. Universitas pertama di Jerman adalah Universitas Heidelberg yang didirikan pada tahun 1386. Pada tahun 1949, saat pendirian Republik Federal Jerman dalam sistem federalisme budaya, kekuasaan pendidikan ditentukan oleh negara-negara bagian. Undang-Undang Dasar menetapkan bahwa kekuasaan dalam semua hal yang berkaitan dengan pendidikan terletak pada negara-negara bagian. Di dalamnya juga ditetapkan jenis-jenis sekolah dan waktu pendidikan wajib. Sistem-sistem sekolah yang pada 434 Republik Federal Jerman
Sejarah sistem pendidikan di Jerman waktu itu masih sangat berbeda di masing-masing negara bagian secara terus-menerus disamakan melalui kerangka hukum yang ada. Pada akhir tahun 1950-an, bermunculan diskusi-diskusi tentang reformasi sistem pendidikan yang diakhiri dengan penetapan rencana struktur sistem pendidikan Jerman serta pendirian Komisi Pemerintahan Federal Negara Bagian untuk perencanaan pendidikan dan bantuan riset. Pada tahun 1973, komisi ini mengajukan rencana pendidikan keseluruhan pertama yang dianggap sebagai dasar untuk membangun dan memperluas sistem pendidikan di Jerman. Setelah usaha-usaha politik pendidikan tidak berhasil, maka pada pertengahan tahun 1980-an, tema pendidikan diutamakan lagi, berhubungan dengan bermunculannya pusat studi perbandingan pendidikan dunia yang berskala internasional seperti misalnya PISA. Kewajiban belajar di sekolah sudah ditetapkan pada tahun 1763. Pada saat itu, diadakan reformasi neo-humanitis dengan pendirian perguruan-perguruan tinggi teknik pertama di kota Braunschweig, Karlsruhe, dan Aachen. Bentuk dasar dari sistem pendidikan ini tidak berubah hingga tahun 1945. Walaupun semakin lama semakin berorientasi pada pendidikan militer dan juga menuju target-target lain. Selanjutnya, struktur sistem pendidikan Jerman ialah sistem tertata. Sistem pendidikan di Jerman dibagi menjadi 5 tingkatan. Berdasarkan pembagian ini, sistem pendidikan di Jerman juga disebutkan sebagai sistem pendidikan yang tertata. Tingkat tersier dan kuarter merupakan pendidikan tinggi dan lanjutan, termasuk di dalamnya adalah yang ditawarkan oleh pihak swasta atau instansi pendidikan nonformal. Dengan demikian, sistem pendidikan mendampingi masyarakat seumur hidup. Karena di Jerman, negara-negara bagian mempunyai otoritas terhadap pendidikan, maka beberapa bagian dari sistem pendidikan sangat berbeda di masing-masing negara bagian. Karena pada sistem pendidikan kewenangan terletak pada negara-negara bagian, maka pemerintah federal harus membatasi diri untuk masalah kerangka kompetensi, khususnya di bidang perguruan tinggi dan pendidikan kejuruan. Untuk hal-hal internal, hanya negara-negara bagian yang berwenang. Mereka membentuk sistem sekolah dan melaksanakan pengawasan sekolah. Negara bagian bisa memberikan dana kepada sekolah, menetapkan undang-undang dan peraturan, atau memberikan izin untuk membuka sekolah. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tingkat pendidikan yang ada di Jerman. Yang satu yaitu tingkat primer. Nah, tingkat primer ini berlangsung di sekolah dasar selama 4 tahun. Di sekolah dasar, anak-anak tidak dituntut prestasi. Mereka hanya diharapkan untuk mengetahui tentang bagaimana cara belajar dan bekerja. Selain itu, mereka juga diharapkan untuk mengetahui beberapa pengetahuan dasar seperti matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan umum. Nah, ini digunakan sebagai dasar untuk pendidikan lanjutan pada sekolah lanjutan dasar, menengah, atau sekolah gabungan. Di sekolah dasar, anak-anak juga diberikan pelajaran mengenai estetika, budaya, dan agama. Nah, tingkat pendidikan yang kedua yaitu adalah tingkat sekunder 1. Setelah tingkat primer, dimulai pendidikan pada usia 7 sampai dengan 10 tahun. Nah, dari tingkat sekunder 1 ini terbagi menjadi 3, yaitu sekolah lanjutan dasar, sekolah lanjutan menengah, dan sekolah lanjutan atas atau sekolah lanjutan gabungan. Pada sekolah lanjutan dasar, semua siswa yang tidak mengikuti pendidikan di salah satu sekolah lain, maka wajib mengikuti sekolah lanjutan dasar ini. Karena setiap anak di Jerman wajib sekolah sampai kelas 9. Nah, sekolah lanjutan dasar menyiapkan siswanya untuk mengambil pendidikan di bidang kejuruan. Para lulusan dapat meneruskan dengan pendidikan kejuruan dalam sistem ganda untuk keahlian di bidang pertukangan, bengkel, bangunan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada sekolah lanjutan menengah. Nah, sekolah lanjutan menengah ini terletak di antara sekolah lanjutan atas dan sekolah lanjutan dasar. Nah, di sekolah ini mulai dari kelas 7, para siswa wajib memilih profil pelajaran. Pada umumnya profil-profil ini mengutamakan ilmu-ilmu alam, teknik, ilmu-ilmu ekonomi, ilmu-ilmu sosial, atau bahasa asing kedua. Rinciannya tergantung pada bagian negara. Selanjutnya yaitu sekolah lanjutan atas atau sekolah lanjutan gabungan. Nah, dalam beberapa tahun ini, Berlin sedang mereformasi sistem pendidikannya. Sejak tahun 2010-2011, siswa-siswi lulusan sekolah dasar dapat melanjutkan ke sekolah menengah terpadu. Nah, sekolah menengah terpadu merupakan perpaduan antara jenis-jenis sekolah lanjutan dasar, lanjutan menengah, dan lanjutan gabungan.
Nah, dari konsep baru sekolah menengah terpadu ini, diharapkan para siswa-siswi dengan latar belakang dan rekomendasi pendidikan yang berbeda dapat saling mengisi, dapat memberi kesempatan yang seimbang, dan dapat lebih memperkuat rasa percaya diri dalam pembentukan jati diri di komunitas. Tingkat ketiga dari tingkat pendidikan di Jerman yaitu tingkat sekunder 2. Nah, tingkat ini terdiri masing-masing jenis sekolah pendidikan kejuruan dan sekolah lanjutan tingkat atas. Yang pertama itu ada sekolah lanjutan atas atau sekolah lanjutan gabungan. Nah, unsur utama dari tingkat sekunder 2 di sekolah lanjutan atas dan sekolah lanjutan gabungan adalah sistem kursus di mana siswa dapat memilih sendiri mata pelajaran sesuai dengan keinginannya dan kemampuannya untuk mempersiapkan diri dalam mengambil pendidikan akademis. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan adalah sekolah yang memberikan pendidikan sehari penuh dengan berbagai jenis menurut persyaratan masuk, jangka waktu, dan jenis ijazah. Nah, kepada siswa yang bersekolah dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun, diberikan pendidikan kejuruan dasar, dan dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun diberikan pendidikan kejuruan lengkap. Tingkat keempat pada tingkat pendidikan di Jerman yaitu tingkat tersier. Tingkat ini dimulai setelah lulus sekolah lanjutan atas dan dilakukan pada perguruan tinggi ilmu-ilmu terapan, dan akademi kejuruan atau perguruan tinggi pendidikan ganda. Tugas pokok dari perguruan tinggi adalah riset, pengajaran, pemberian pengetahuan dan pendidikan lanjutan, serta penyerahan gelar akademis. Untuk itu, perguruan tinggi terdiri dari fakultas-fakultas yang menyatukan beberapa ilmu yang terkait. Selain itu, setiap perguruan tinggi mempunyai berbagai biro administrasi dan jasa. Nah, tingkat yang kelima pada tingkat pendidikan di Jerman yaitu tingkat kuarter. Pada tingkat ini, pendidikan lanjutan baik swasta maupun kejuruan tidak dapat dipastikan jangka waktunya. Transfer antara jenis sekolah dan pengakuan ijazah di negara bagian lain ditetapkan dengan kesepakatan antara negara-negara bagian. Jangka waktu wajib sekolah adalah 9 tahun. Nah, tingkat kuarter meliputi semua jenis pendidikan lanjutan dan non-formal. Di Jerman, tingkat ini berdiri sendiri, sedangkan OECD memasukkannya dalam tingkat tersier. Bidang yang paling kuat di tingkat ini adalah pendidikan non-formal yang sulit diukur. Selain itu, terdapat juga pendidikan lanjutan formal yang dibagi menjadi bidang pendidikan lanjutan kejuruan, umum, dan politik. Baiklah, sekarang pembahasan mengenai pendidikan di Rusia. Yang pertama yaitu ada sistem pendidikan di Rusia. Pendidikan di Rusia disediakan oleh negara dan diatur oleh Departemen Pendidikan Federal. Nah, di Rusia, daerah mengatur pendidikan mereka dalam yurisdiksi yang berlaku dalam kerangka undang-undang federal. Pendidikan di Rusia ini diatur dan dikoordinasikan oleh negara, di mana negaralah yang menjamin bahwa pendidikan umum itu gratis dan tersedia untuk semua orang. Nah, sebagian besar sekolahnya itu adalah sekolah negeri. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini sekolah swasta juga telah didirikan. Nah, selanjutnya pendidikan umum di Rusia itu ditujukan pada intelektual, emosional, perkembangan moral dan fisik individu. Pendidikan umum di Rusia biasanya terdiri dari 34 minggu belajar per tahun dan 27 sampai 36 jam belajar per minggu. Tahun akademik biasanya berlangsung dari tanggal 1 September hingga awal Juni. Lalu ujian sekolahnya dilaksanakan pada bulan Juni. Nah, bahasa pengantar pendidikannya adalah bahasa Rusia, kecuali dalam pendidikan prasekolah. Di Rusia, pendidikan umum adalah wajib. Dasar kurikulum memiliki beberapa bidang studi wajib seperti bahasa Rusia, bahasa asing, matematika, sejarah, politik, ilmu alam, dan lain sebagainya. Setiap sekolah memiliki desain kurikulum sendiri yang didasarkan pada kebutuhan negara dan ada beberapa tambahan atau disiplin opsional. Kemudian pembahasan kita selanjutnya mengenai jenjang pendidikan di Rusia. Di Rusia memiliki 4 jenjang pendidikan, yaitu yang pertama ada pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah dinamakan dengan playgroup, dimulai dari usia 1 sampai 3 tahun. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan taman kanak-kanak atau TK untuk usia 3 sampai 6 tahun. Pendidikan ini tidak seperti sekolah,
dan diselenggarakan oleh daerah atau pemerintah setempat. Pada tahun 2004, pemerintah pusat Rusia telah mengambil kebijakan untuk memberikan bantuan kepada daerah untuk menyelenggarakan pendidikan prasekolah ini secara gratis. Kemudian yang kedua ada jenjang pendidikan menengah. Nah, di dalam pendidikan menengah ini terdapat pendidikan dasar yang berlangsung selama 9 tahun dengan 2 tingkatan, yaitu 4 tahun sekolah dasar dan 5 tahun sekolah menengah utama. Sampai pada jenjang ini, pemerintah masih menyediakan pendidikan gratis bagi institut atau lembaga pendidikan milik pemerintah. Jenjang pendidikan yang ketiga yaitu pendidikan lengkap sekunder dan kejuruan. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, para siswa memiliki 2 pilihan. Apakah ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lengkap sekunder atau kejuruan. Pada pendidikan lengkap sekunder, siswa harus menyelesaikan pendidikan selama 2 tahun untuk mendapatkan sertifikat. Setelah itu, siswa dibenarkan untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi atau universitas dengan sertifikat yang telah diperolehnya. Pada sekolah kejuruan, sekolah ini menyediakan sistem pendidikan kejuruan setingkat diploma dengan lama pendidikan yaitu 4 tahun. Pada jenjang ini, siswa diberikan kurikulum yaitu mengarah kepada komponen pelatihan kerja. Pada jenjang ini juga, pendidikan siswa diberikan sertifikat non-gelar setingkat diploma. Dan selesai mengikuti pendidikan ini, siswa dapat langsung terjun ke dunia kerja ataupun dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi jika diinginkan. Kemudian jenjang yang keempat yaitu jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Rusia dapat diikuti oleh lulusan dari pendidikan lengkap sekunder ataupun kejuruan. Untuk lulus dari pendidikan lengkap sekunder, jenjang pendidikan tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat universitas tahap pertama maksudnya. Tahap pertama terdiri dari paling sedikit 2 tahun dari program studi pendidikan tinggi. Setelah menyelesaikan studi, siswa mendapatkan peringkat diploma O Nepolnom Visum Obrazovani yang entitled atau non-gelar, atau sama dengan lulusan sekolah kejuruan untuk memperoleh pekerjaan atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, masih pada jenjang pendidikan tinggi, tingkat selanjutnya yaitu pendidikan tinggi dasar atau disebut bakalavr adalah pendidikan setingkat sarjana di Rusia yang ditempuh dalam waktu lebih kurang 4 tahun. Nah, pendidikan tingkat selanjutnya bagi lulusan bakalavr adalah program engineer atau spesialis atau program magister. Pada program engineer, lulusan bakalavr harus menyelesaikan pendidikan selama 1 tahun. Jenjang ini kalau di Indonesia dinamakan jalur pendidikan profesi. Sementara kalau pendidikan magister, lulusan bakalavr harus menyelesaikan pendidikan selama 2 tahun dengan gelar magister. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.